Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku siswa baru SMKN 1 Sawo Ponorogo. Tentunya kalian dari SMP baik negeri maupun swasta, baik dari dalam kota maupun luar kota. Kalau kalian sudah masuk ke SMK Negeri 1 Sawo, berarti menjadi satu warga, satu wadah, yaitu SMK Negeri 1 Sawo Ponorogo. Dalam MPLS tahun ini kita masih menggunakan daring karena masih dalam masa pandemi. Tapi tentunya kami mengharap dari anak-anakku semuanya tetap semangat mengikuti MPLS dalam 3 hari ke depan. Sebelum ke materi MPLS Wiyata Mandala, kalian menyiapkan nanti yaitu mengisi Google Form dan melihat YouTube dulu. Mari anak-anakku semuanya, kita ikuti materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, anak-anakku semuanya, ini kita masuk ke bengkel TKR, yaitu teknik kendaraan ringan. Ini salah satu alat untuk pembelajaran, yaitu berupa mobil Avanza ini, yang nantinya untuk pembelajaran kalian yang ada jurusan TKR, yaitu mungkin nanti membenahi nanti sistem remnya, bongkar pasangnya, mungkin nanti bannya, atau nanti kelistrikannya. Ini untuk pembelajaran kalian di TKR, dan masih banyak lagi nanti alat-alat yang kalian bisa digunakan untuk pembelajaran. Ini mobilnya. Nah, anak-anak, kita masuk ke dalam bengkel lagi, yaitu bengkel TKR. Ini adalah alat peraga atau dari sebuah mobil dilepas, sengaja dilihatkan, yaitu air conditioner. Nanti untuk pembelajaran kalian ketika membenahi apabila AC itu rusak. Ini bisa kalian bagaimana membenahinya. Terus ini adalah car trainer, yaitu alat pembelajaran untuk pelatihan nyetir. Nih mobilnya. Kalian nanti bisa semuanya itu bisa nanti kamu rasakan setelah kalian masuk bengkel ke TKR. Kita sekarang masuk ke bengkel BKP, yaitu bisnis konstruksi dan properti, khususnya di bengkel kayu anak-anak ya. Ini kita sudah masuk, di sini sudah terpapar alat-alat mesinnya, yaitu portable, ada yang stasioner, ini sekelas pabrik. Jadi mempunyai daya yang tinggi, dan di jurusan ini juga kita menerima pesanan dari luar. Makanya di sini banyak bahan, yaitu kayu-kayu yang nantinya bisa dijadikan sebuah produk, baik itu meja, kursi, kusen, dan sebagainya. Mari anak-anakku, kita teruskan wawasan Wiyata Mandala di SMK Negeri 1 Sawo. Kita masuk ke rumah jasa boga. Nah, anak-anakku yang mengambil jurusan jasa boga, silahkan kalian berkreasi di rumah jasa boga ini. Anak-anakku yang tercinta, nanti kalian kalau masuk ke rumah jasa boga akan ketemu dengan Ibu Zupita, yang nanti ini akan menyampaikan sedikit ya apa yang ada di rumah jasa boga ini.
Untuk membuat roti sebelum untuk mengolah adonan yaitu ada big mixer. Selanjutnya setelah adonan nanti mengembang dimasukkan ke dalam alat yang bernama proofing. Ya, setelah mengembang nanti langsung dimasukkan ke dalam oven yang berkapasitas dengan tenaga gas dan listrik yang menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, ini kita masuk ke ruang lab DPIB anak-anak ya. Ini DPIB itu apa? Desain, permodelan, dan informasi bangunan. Kalian nanti di sini diajari mengajar gambar bangunan dengan menggunakan komputer atau disebut dengan AutoCAD. Nanti kamu bisa mendesain gambar bangunan, termasuk di dalamnya anggaran biaya dan sebagainya. Jangan khawatir, nanti kalian bisa satu persatu menggunakan sarana yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Sawu. Mari kita mengikuti materi wawasan Wiyata Mandala SMK Negeri 1 Sawu Ponorogo. Yang kita bahas adalah 1. Sekolah, yang kedua fisik sekolah, 3. Peran serta siswa. Kita bahas satu persatu, yaitu sekolah. Sekolah adalah tempat penyelenggara proses belajar mengajar, menanam dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Fisik sekolah yaitu gedung perabot, bangku, meja, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Peran serta siswa selama warga, khususnya para siswa, berkewajiban ikut serta merawat fisik sekolah dan menjaganya serta menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Apa sih arti wawasan Wiyata Mandala? Mari kita simak bersama-sama ya anak-anak. Wawasan adalah pandangan, penglihatan, tujuan, akan tanggapan indrawi. Bisa juga diartikan cara pandang, cara lihat, cara tujuan, atau cara tanggap indrawi. Jadi, wawasan Wiyata Mandala berarti suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau pengajaran. Apa sih makna wawasan Wiyata Mandala? Merupakan suatu wawasan yang menjamin berlangsungnya proses pendidikan di sekolah efektif dan efisien. Bisa juga
dimaknai dengan kebijakan yang mengikat setiap warga sekolah sebagai wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Apa sih unsur-unsurnya wawasan wiyata mandala? Yaitu diantaranya kepala sekolah mempunyai wewenang penuh dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Para warga sekolah di dalam atau di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Sekarang untuk bentuk peran aktif siswa itu apa dalam KBM? Mari anak-anakku menyimak apa sih nanti peran aktif kalian itu. Pertama, siswa harus ikut aktif dalam menentukan tujuan, misalkan membuat suatu kegiatan, itu ikut menentukan tujuan. Yang kedua, sikap positif apa dalam mengikuti pelajaran, misalnya pada waktu Bapak Ibu guru menerangkan. Sikap positifmu apa ketika ada temanmu bertanya pada waktu gurumu menerangkan. Nah, sikap positif itu apa? Mohon untuk ditunjukkan. Yang ketiga, ciptakan suasana akrab. Keempat, menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Kemudian terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar, mau bertanya dan menyampaikan ide. Sedangkan yang mendukung pelaksanaan wawasan wiyata mandala yaitu menaati peraturan tata tertib sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah yang nanti akan dibahas di materi berikutnya, yaitu tata tertib sekolah. Apa saja sih tata tertib sekolah itu? Itu nanti bisa kalian pelajari di materi tata tertib. Kemudian hormat dan taat kepada guru, di antaranya itu. Kemudian kerjasama antar warga sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Sekian dulu anak-anakku SMKN 1 Sawo dalam kalian mengikuti MPLS tahun 2021-2022 ini. Semoga materi-materi yang kalian dapatkan bisa kamu terapkan selama belajar di SMKN 1 Sawo. Dan yang belum mengumpulkan tugas-tugas baik secara online atau offline, nanti hari Kamis dan selanjutnya masih tetap ditagih. Demikian yang saya sampaikan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin.